Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun wa usikum wa nafsi bisukrillah fa innahu yaqulu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa usikum wa nafsi bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Bersyukur kita kepadanya di kesempatan malam hari ini. Allah masih memberikan kita limpahan nikmat yang begitu banyak, memberikan kita usia yang panjang, menuntut kita untuk senantiasa menggunakannya dengan baik. Kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling banyak amal solehnya. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang merugi dan yang buruk di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan paling panjang dan paling banyak keburukannya. Semoga dengan bertambahnya usia menjadikan kita amal solehnya semakin banyak dan kita memperbanyak istighfar. Semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan wa akhwati fillah, azakumullah. Sebagai pengantar untuk pertemuan kita pada malam hari ini dan juga sebagai pengingat dan penyemangat untuk kita tentang keutamaan bermajelis ilmu, keutamaan thalabul ilmi, salah satunya ada dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Salah satu bentuk keutamaan untuk ahli ilmi itu oleh Allah, ahli ilmi itu dijaga untuk tidak melakukan perbuatan yang keji ya. Jadi itu salah satu keutamaan ahli ilmi. Jadi orang yang semakin paham tentang Islam itu tentu dia akan semakin sedikit melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu hal-hal yang secara sosial itu menyimpang ya, seperti perbuatan judi, minum khamr, berzina, itu perbuatan yang keji. Jadi orang yang semakin banyak ilmunya, dia akan semakin dijaga oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang keji. Dan itu salah satu bentuk Allah memuliakan ahlul ilmi ya. Tentu berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Mereka enteng saja melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan judi, kemudian meminum khamr, melakukan zina ya. Karena tadi tidak ada rasa takut sama sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berilmu ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi tentang keutamaan duduk bermajelis ilmu ya. Allah akan menurunkan malaikat. Jadi kita ini bersama malaikatnya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah itu menurunkan sakinah, kemudian menurunkan para malaikatnya, dan Allah akan menyebut-nyebut nama ahlul ilmi di hadapan para malaikat yang mulia. Itu keutamaan tentang thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga yaitu hadis yang masyhur yang sering kita dengar tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan fi ilal jannah. Jadi orang yang thalabul ilmi itu dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ini
sering disampaikan oleh para dai. Ya memang seperti itu, keutamaan yang Allah berikan kepada ahli ilmi itu dimudahkan jalannya menuju surga. Kok bisa? Ya karena tadi dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kita hanya memahami banyak hal. Kalau sesuatu itu banyak keutamaannya. Kalau tidak dengan ilmu, dari mana kita tahu? Ya kan? Yang simpel sajalah, zikir setelah sholat membaca subhanallah, kemudian alhamdulillah, takbir Allahu Akbar sebanyak 99 kali, kemudian disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu keutamaannya itu semua dosa sebanyak apapun seperti buih di lautan itu akan diampuni oleh Allah, ya, dosa-dosa kecil. Itu kalau kita tidak tahu ilmunya, ya kita akan meremehkan, ya. Bahkan akan sering meninggalkan. Waktuku habis untuk baca zikir, tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi sholatnya sedang salam, sedang mulai gitu ya. Dia kehilangan keutamaan berzikir. Padahal kata Rasulullah, kalimat yang mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi berat timbangannya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ringan di lisan tapi berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau tidak kita karena belajar, karena tidak dipandu oleh ilmu, ya kita tidak akan tahu. Nah, karena ilmu itulah akhirnya kita menjadi tahu banyak hal yang utama sehingga kita mengerjakannya. Dengan itu maka dibukakanlah jalan menuju surga. Dan karena ilmu juga kita hanya mengetahui kalau mencuri itu dosa, kemudian berbuat syirik itu dosa yang tak terampuni, kemudian berzina itu termasuk perbuatan dosa yang besar. Kita juga mengetahui durhaka kepada orang tua juga perbuatan dosa besar. Ya, karena ilmu itu juga akhirnya kita menghindari hal-hal yang dimurkai Allah, sehingga kita dimudahkan jalannya menuju surga. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, itulah beberapa keutamaan yang akan selalu didapatkan oleh ahlul ilmi, orang-orang yang senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Dan majelis seperti ini ada salah satu majelis yang bisa kita akses untuk mendapatkan ilmu. Jadi ini salah satu fasilitas. Ada fasilitas yang lain kalau Bapak Ibu mau belajar di pondok pesantren juga salah satu fasilitas kita mendapatkan ilmu yang bisa diakses. Dulu saya waktu di pondok pesantren, saya dulu di Ulul Albab 4 tahun, itu ada teman saya juga udah. Kalau yang lainnya itu kan baru lulusan SMP, usia SMA kelas 1 gitu. Teman saya itu yang barengan saya itu udah bapak-bapak, ada 2 orang. Tapi semangat belajarnya luar biasa. Jadi ya bareng anak-anak yang lulus SMP. Tapi beliau tidak pernah malu duduk bareng karena tadi visinya itu supaya bisa menimba ilmu dari para ustadz yang ada di pondok itu. Yang satu nggak sampai lulus karena ya suatu hal, yang satu alhamdulillah sampai selesai. Iman fillah azakumullah, tema malam hari ini kita akan bersama-sama untuk muhasabah ya, karena temanya hari ini tentang hati. Jadi hati itu oleh para ulama itu dibagi menjadi beberapa. Ada hati namanya qalbun salim, hati yang bersih, kemudian qalbun mayit, hati yang mati, kemudian qalbun marid, hati yang sakit. Bukan sakit hati ya, tapi hati yang sakit. Jadi ya, hati yang sakit kalau dibiarkan lama tidak diobati, lama-lama akan mati. Dan salah satu yang menyebabkan hati itu mati ya, yang disampaikan oleh Rasulullah itu dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadisnya pendek ya. Innal abda idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda thumma idza adnaba nukita fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yabqa aswada murbadan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Sesungguhnya jika seorang anak Adam itu melakukan perbuatan dosa, itu akan dihukum oleh Allah
dengan hukuman 1 titik hitam di hatinya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa 1, itu akan diberikan hukuman oleh 1 titik hitam di hati kita 1. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus, maka hati akan tertutup sepenuhnya oleh noda hitam kemaksiatan tadi. Dan efeknya apa? Kata Rasulullah, efeknya dia kalau dinasihati orang belum terima, kemudian kalau melihat kemungkaran dia tidak mau mengingkarinya. Itu salah satu tanda hati seseorang sudah mati. Nek dinasihati orang terima, nek melihat kemungkaran dia tidak mau mengingkarinya. Jadi melihat sesuatu maksiat itu hanya dinormalisasi. Melihat orang berjudi itu tidak ada dalam hatinya itu untuk mengingkari, tapi malah menormalisasi. Ya. Nah, itu ciri-ciri hati seseorang sudah sekarat. Ya. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, malam hari ini kita coba mengambil suatu hikmah dari nasihat seorang yang soleh yang hidup pada zaman tabi'in, namanya Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham ini orang yang sikoh, soleh disebut. Salah satu guru beliau itu adalah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang tabi'in. Beliau itu berguru kepada para sahabat Nabi. Kalau Malik bin Dinar dulu pernah kami sampaikan kisah Malik bin Dinar yang membimbing seorang mu'alaf, kemudian didatangi oleh malaikat yang membawakan nampan berisi emas itu ya. Nah itu kisah yang ditulis oleh Malik bin Dinar. Nah Malik bin Dinar ini salah satu gurunya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini juga ketemu dengan ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad. Kalau Bapak Ibu pernah baca kisahnya Fudail bin Iyad, seru sekali. Karena Fudail bin Iyad itu dulu preman, penjahat, gampang mateni wong, rampok, itu biasa. Tapi kemudian mendapat hidayah, tobat kepada Allah, kemudian menjadi seorang ulama yang sikoh sampai meninggal dunia. Nah, Ibrahim bin Adham ini waktu jalan-jalan ke kota Basra, berhenti di kota Basra untuk istirahat, beliau itu dikerumuni banyak orang. Ya, karena seorang ulama beliau dan juga sudah sangat terkenal, sehingga ketika datang ke suatu tempat itu didatangi banyak orang. Dan mereka datang itu meminta nasihat ya, meminta nasihat, bukan meminta selfie ya. Ya boleh, kita itu kalau ketemu ustadz atau orang-orang yang kita pandang alim, sikoh, amanah, ya tidak apa-apa minta selfie. Tapi itu yang nomor 3 atau 4. Yang pertama ya jalur nasihat sih, ustadz tolong nasihati saya gitu. Itu para sahabat Nabi kalau bertemu dengan Rasulullah itu ya sering minta nasihat, ya Rasulullah nasihati saya. Sering, banyak riwayat tentang itu. Nah, salah satu dari orang yang berkerumun itu mengajukan keluh kesahnya, mudoroso, curhat kepada Ibrahim bin Adham. Dia menyampaikan, ya Aba Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fanahnu nad'u mundu zaman tawilan fala yustajabu lana. Famal sabab. Orang itu menyampaikan, wahai Abu Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ini Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Fanahnu nad'uhu mundu zamanin tawil. Kami ini sudah berdoa cukup lama. Jadi orang yang mudoroso ini ternyata beliau berdoa sudah cukup lama. Fala yustajabu lana, tapi doaku ini kok tidak dikabulkan. Sudah berdoa
berdoa, ya Allah saya pengen umroh tapi kok orang budal-budal gitu ya. Ya Allah saya pengen diberi momongan tapi kok belum diberi momongan. Ya Allah saya pengen usaha saya lancar tapi usahanya selalu ada masalah gitu ya. Intinya doa-doa yang dia panjatkan itu tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau bertanya kepada syekhnya, apa sebabnya wahai Abu Ishaq atau Ibrahim bin Adham? Kemudian beliau menjawab, Ibrahim bin Adham, li'anna qulubakum mattat bi asrati asya, karena hati kalian itu telah mati oleh 10 perkara. Jadi doa yang tidak kunjung dikabulkan itu ada kaitannya dengan hati ya. Jadi kalau kita itu berdoa kok doanya tidak kunjung dikabulkan, mungkin ketika kita berdoa itu hati kita itu tidak khusyuk. Dongone yang sekedar rutinitas. Rabbi firli wali daya warahmuma kama rabbani sholira hamid wis gitu ya. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, sudah. Jadi enggak khusyuk. Berdoanya hanya sebatas formalitas, yang penting donga. Tidak ada getaran hati sing mengesankan kalau kita itu butuh tenanan dengan doa ini gitu loh. Ya tadi doanya itu hanya sebatas di lisan tapi tidak sampai di hati. Ya karena mungkin tadi karena sebuah menjadi sesuatu yang sudah biasa dilakukan terus menerus, akhirnya hati itu seakan-akan ya wis miliki ya apa adanya, tidak ada getaran hati ketika ia berdoa. Beda kalau orang itu misalkan bapak ibunya sedang sakit di rumah sakit ya, nggak kunjung sembuh, itu doanya khusyuk karena ingin segera doanya dikabulkan, dan itu permintaan yang tenanan gitu ya. Sampai dibawa di sholat tahajud itu beda kalau doanya sampai seperti itu. Artinya hatinya itu hati yang bersih ya. Nah, li'anna qulubakum mattat bi asrati asya, karena hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Jadi ini 10 perkara ini sebab doa kita tidak dikabulkan, juga menjadi sebab hati kita mati. Ada 10 nasihat yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah namun kalian tidak menunaikan haknya. Nah, hak Allah itu apa? Kemudian hak kita kepada Allah apa, dan sebaliknya juga apa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu suatu hari ketika sedang berjalan-jalan dengan Rasulullah mengendarai himar yang disebut dengan ifail ya. Jadi Rasulullah itu kalau punya tunggangan, punya kendaraan, mobil, onto, kuda, itu dikasih nama ya. Jadi itu sunnah ya. Bapak ibu itu kalau ada kendaraan dikasih nama ya, apa itu sunnah. Misalnya motor tak jenengi apa, jenengi Jaguar, padahal Honda Win berarti ya nggak apa ya dikasih nama. Itu mengikuti sunnah Nabi. Mobilnya dikasih nama Garuda Pancasila, nggak apa-apa ya. Silakan dikasih nama. Itu bagian dari kebiasaan Nabi memberi nama tunggangan kendaraannya. Nah, waktu Mu'adz bin Jabal tadi sedang berjalan-jalan dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Kemudian Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa innal haqqallahi 'alal ibad ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi haknya Allah itu yaitu diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun ya. Jadi itu kewajiban kita, berarti haknya Allah itu berarti kewajiban seorang hamba.
Haknya Allah itu ya diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Tidak boleh kita melakukan itu kemusyrikan, membuat tandingan-tandingan untuk menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita seorang hamba itu kalau dalam Al-Quran surat Al-Zariyat itu ayat 56, maka tugas kita itu untuk beribadah, ya, sujud, rukuk, takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat gitu ya. Nah itu tugas kita dua, yaitu menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu tugasnya beriman dan beramal soleh, kemudian menjadi khilafah atau khalifatul fil ard, memakmurkan bumi Allah ini dengan syariatnya. Itu tugas kita ya, dua ya. Yang pertama tugas individu, yaitu beriman dan beramal soleh, ya sujud, rukuk, dakwah, baca Al-Quran, ibadah. Kemudian tugas yang kedua, memakmurkan bumi Allah ini dengan syariat Islam. Ini tugas kita. Nanti kalau kita tidak mau memakmurkan bumi Allah ini dengan syariat, nanti diisi oleh orang-orang kafir dengan hawa nafsunya. Nah, itu tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beribadah saja itu kepada Allah tidak cukup hanya beribadah, tapi jangan sampai dia itu melakukan kesyirikan. Jadi harus dibarengi dia ibadah juga, jangan sampai dia melakukan kesyirikan, ya, karena syirik ini dosa besar. Ya, biasanya itu ya contoh kesyirikan yang ada di tengah-tengah kita itu. Nah, di situ kalau punya rumahnya baru jadi, biasanya itu dikasih jimat gitu ya, kayak tulisan sing gak kena, ora iso diwaca, ditulis di kertas kemudian dibungkus pakai kain kafan, kasih minyak wangi yang harumnya itu menyengat, kemudian dipaku, ditaruh di atas pintu dengan keyakinan nek iki tak pasangi jimat ngene iki kuwi sial ora iso mlebu omahku, balak ora iso mlebu omahku, pokoke omahku aman, ora iso dileboni bencana dan kesialan. Nah itu salah satu bentuk praktek kemusyrikan yang masih ada di tengah-tengah kita, karena itu meyakini bahwa benda itu bisa menolak kemudorotan dan bisa memberikan manfaat, padahal yang bisa mendatangkan mudarat dan memberikan manfaat itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak seorang hamba kepada Allah, jadi kalau kita sudah melakukan ibadah dengan tenanan dan tidak melakukan kesyirikan, ya, kita akan mendapatkan apa? Allah punya kewajiban apa? Yaitu ini dilanjutkan, wa haqqul ibad 'ala Allahi 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengadab orang yang beribadah kepada Allah dan dia tidak melakukan kesyirikan. Jadi dijamin oleh Allah, orang itu nggak akan diadab selama dia beriman kepada Allah, melakukan amal soleh dan tidak melakukan kemusyrikan. Nah itu salah satu jaminan dari Allah. Itu haknya seorang hamba kepada Allah, dia akan tidak akan diadab selama dia beribadah, beriman, beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian nasihat yang kedua, wa qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bihi. Kalian membaca Al-Qur'an namun tidak mengamalkannya. Ini data dari Institut Ilmu Al-Qur'an yang kantor pusatnya ada di Jakarta, Pak. Ini data baru, Pak, 2025. Mereka melakukan penelitian di 25 provinsi di Indonesia. Kemudian mereka menemukan data yang mengejutkan. Ada 72 kaum muslimin penduduk Indonesia itu belum bisa baca Al-Quran. Bayangkan, 72%. Ini data tahun 2025. Jadi masih baru. Ini kan kita sedih ya, umat Islam tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ini tugasnya para dai ya, untuk membuat banyak program tentang memerangi buta aksara Quran. Kemudian data dari Kemenang tahun 2024 itu
mereka juga melakukan kayak semacam tadi sama penelitian, kemudian mendapatkan data tahun 2024 itu 65% penduduk Indonesia yang beragama Islam belum bisa baca Al-Quran. Intinya cukup Pak, dulu itu yang belum bisa baca Al-Quran. Padahal keutamaan Al-Quran itu Masya Allah ya, luar biasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia itu terbata-bata dalam proses membacanya, itu dia mendapatkan 2 pahala. Man qara'a Quran bahwa ya tak fihi falahu ajroni. Jadi orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran dia pahalanya 2. Yang pertama pahala karena membaca Al-Qurannya, yang kedua pahala karena dia itu kesusahan membacanya karena proses belajar. Ini pahalanya luruh. Tapi Rasulullah tidak berhenti di situ, beliau melanjutkan, dan barang siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, tartil, tajwidnya bagus, suaranya enak, maka orang itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Ya. Jadi lebih utama lagi, milih sendiri. Ya. Jadi tentu kalau kita itu orang beriman yang tenanan, ya kita itu memilih amalan yang terbaik dari 2 keutamaan. Milih yang dengan para malaikat yang mulia. Dan Al-Quran itu sombeng, nah pada hari kiamat akan datang kepada sahibul Qurannya, orang yang menghafalnya, membacanya, mengamalkannya, itu datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan, di mana sudah tidak ada pertolongan lagi pada hari kiamat itu. Tapi Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada orang yang dulu membacanya. Itu keutamaan Al-Quran. Ya. Iqra al-Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat, dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan kepada ahli Quran. Kemudian Al-Quran itu sebagai obat, ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sifat mafis syukur, penyembuh bagi apa yang ada di hati. Jadi Al-Quran itu keutamanya tidak hanya sebagai pedoman hidup, tapi luar biasa banyak sekali keutamanya untuk obat. Jadi nih bapak ibu sakit, awalnya greges, kesel, jangan selalu berpikir minum obat gitu ya. Baca Al-Quran dengan khusyuk, insya Allah mari ya, sakitnya. Karena itu ada dalam Al-Quran bahwa Al-Quran disebut sebagai obat. Kemudian Al-Quran itu dapat mengusir jin dari rumah kita. Nah kok bisa mengerti komentar? Ada hadisnya ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yafiru min baitil lati fihi tuqra'ul Qur'an. Sesungguhnya setan itu akan pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran. Nah, jadi nih bapak ibu nih omah kok prosone ora penak wae hawane. Bacakan Al-Quran, bisa jadi rumahnya kebak rojin ya. Iya, bacakan Al-Quran ya. Jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Apa itu ciri-ciri kuburan? Ya sepi, orang terdengar bacaan Al-Quran dan tidak pernah digunakan untuk sholat. Maka bacakan Al-Quran, insya Allah rumah kita akan terhindar dari jin-jin yang suka mengganggu orangnya. Ya, sering kan bapak ibu pernah rumah angker tinggoni kok rasanya rapena, itu mungkin karena rumahnya minta diruqyah. Bacakan Al-Quran, insya Allah aman. Itu banyak keutamaannya. Kemudian dalam hadis yang dari Anas bin Malik ya, itu ada hadis yang menarik bahwa orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti utrujah. Jadi ini ada hadisnya ini ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kama sali utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha hulwun. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran itu kata Rasulullah seperti buah utrujah. Buah utrujah itu Pak,
Para ulama menjelaskan bentuk iki apik, warnane nyenengke, kemudian mempunyai aroma sing enak gitu ya. Buah apa ya? Jadi bentuknya itu nyenengke, warnane ya apik, kemudian punya aroma yang enak. Pokoknya wong nek nyium aroma itu seneng gitu ya. Kemudian rasanya manis, ya, rasanya manis. Nah, itu kok apa? Perumpamaan orang yang beriman dan membaca Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah melanjutkan bahwa masalul mukmin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamratin. Orang beriman tapi enggak mau baca Quran, itu dia seperti tamrot. Tamrotin itu kurma, buah kurma. Lari halaha, enggak ada baunya, watok muhu bulbul, tapi rasanya manis. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran, dia itu seperti buah royhana. Royhana ini ambune nyenengke, ambune seger, ambune enak, tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, ini wis munafik, wis elek. Tambah orang maca Quran tambah elek ya. Itu kata Rasulullah seperti buah handola. Handola itu wis rasane pahit, ora enak, bentuke gak disenengi, ora enak ambune sisan ya. Jadi wis komplit ya. Buah apa itu pikiran dewe ya. Jadi ya kita sebagai orang beriman mestinya milih yang seperti buah putruja. Ambune nyenengke, nek didelok ya bentuke nyenengke, warnane ya nyenengke, pokoknya nyenengke kabeh. Nek dipangan ya nyenengke juga. Soalnya rasanya enak. Nah itu berarti kita harus membaca Al-Quran. Nah itu tentang keutamaan Al-Quran. Nah ini kata Ibrahim bin Adam, wa qara'tumul Quran walam ta'maluha. Kalian baca Al-Quran ini orang gelem ngamalke ya. Bahasane tok mau wis kangelan ora gelem. Apa meneh harus ngamalke. Tapi insya Allah kita sebagian sudah mengamalkan isi Al-Quran. Kalau Bapak nggak percaya, kita mendirikan sholat itu sudah bagian dari mengamalkan Al-Quran. Kita menjauhi babi, nggak makan babi itu sudah mengamalkan dari isi Al-Quran. Kita tidak melakukan perbuatan zina, tidak musyrik. Kemudian kita mengeluarkan sedekah, itu sudah banyak. Insya Allah kita sudah melakukan isi kandungan dari Al-Quran. Tapi memang ada ayat-ayat yang kita itu belum mampu untuk melakukan isi dari atau mengamalkan dari Al-Quran. Contohnya haji, kita mungkin belum dimampukan untuk berangkat haji, tapi harus ada upaya. Zakat, mungkin kita baru sekedar zakat fitrah, belum zakat mal. Itu kan perintah dari Allah dan muatan dari Al-Quran. Jadi ada yang menarik di Shopee itu, ada yang jualan kayak judulnya itu talking jar namanya. Jadi dia itu membuat ayat Al-Quran dibagi menjadi 5 toples, Pak. 5 toples. Jadi itu dia itu jualan ayat ya, tapi maksudnya bukan jualan ayat kok untuk jadi ini real jualan ayat. Jadi dia itu menulis ayat Al-Quran satu-satu. Kemudian ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 5, Pak. Ada yang tazkiyatun nafas, ada yang muamalah, ada yang masalah halal haram, ada yang masalah parenting, ada yang masalah apa lagi, ada 5 pokoknya. Nah setiap toples itu isinya masing-masing. Yang isinya parenting khusus toples ini, yang isinya tazkiyatun nafas khusus toples ini ya. Dan itu dijual di Shopee, Pak. Silakan nanti dicari. Nah itu motivasinya apa? Untuk mengamalkan Al-Quran setiap hari 1 ayat ya. Motivasinya bagus ya. Jadi dia berjualan sekaligus berdakwah. Ini namanya real jualan ayat ini ya. Tapi gak dosa nih ini. Malah dapat pahala insya Allah. Karena ini memfasilitasi orang untuk mudah mengamalkan isi Al-Quran. Harganya itu ya sekitar, kalau reseller 120. Kemarin ada webinarnya saya ikut karena ada di forum zakat gitu. Jadi menarik. Jadi di pikiran kita jadi ringan, ternyata mengamalkan Al-Quran itu ringan. 1 hari ngambil 1 ayat, pilih terserah. Diambil misalkan surat tentang sedekah, pokoknya mengamalkan itu dulu sampai mungkin 1 bulan menjadi kebiasaan. Nanti kalau sudah
bulan berikutnya ngambil satu ayat lagi, terserah ayat yang mana. Misalkan pas ngambil ternyata isinya tentang menjauhi riba, berarti langsung ditinggal ke ribanya ya. Gitu. Jadi menarik, silakan nanti kalau yang tertarik bisa beli, ada di Shopee insyaallah. Nah itu karpe ben penak ya, satu hari mengamalkan satu ayat. Kemudian nasihat yang ketiga, berarti oke di 10 ya, kaki itu telu. Kita kebut ya bapak-bapak ya. Wa za'amtum hubban nabiyyikum wa taraktum sunnatahu. Jadi kita itu mengaku cinta kepada Nabi ya, tetapi kita itu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ini jenenge ra cetha ya. Sunnah yang dimaksud di sini itu bukan sunnah dalam istilah fikih. Nek sunnah dalam istilah fikih itu kan pengertiannya kalau kita melakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan gak apa-apa. Itu kan sunnah dalam istilah ilmu fikih. Tapi yang dimaksud di sini adalah sunnah, yaitu segala sesuatu baik perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi ya. Berarti gaya hidup Nabi. Nah ini contohnya, kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau mau makan baca bismillah sambil duduk, kemudian pakai tangan kanan, kemudian kalau sudah selesai alhamdulillah, itu kan gaya hidup, itu sunnah. Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, kalau itu kita ikuti, kita akan mendapatkan keutamaan dan keberkahan dari Rasulullah ya. Itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasul ya. Jadi sunnah Rasul itu gak malam Jumat tok Pak ya. Jadi sunnah Rasul itu arep mlebu kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa, itu ya sunnah Rasul. Segeleng-geleng sunnah Rasul malam Jumat tok ya. Wah guys, parah berarti ya. Jadi sunnah Rasul itu banyak ya. Bahkan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi itulah sunnah. Ya harus kita ikuti ya. Ada ayatnya yang mengharuskan orang beriman itu harus mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengancam barang siapa yang membenci sunnahku, maksudnya sunnahku itu ya segala sesuatu yang melekat pada diri Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan atau perkataan. Kalau kita benci dengan sunnah Rasul, kata Rasulullah, falaisa minni, kamu bukan dari golonganku. Jadi kalau kata Rasulullah misalkan ya ibaratnya ini, kalau Rasulullah itu cinta dengan silaturahmi, kok kita membencinya, ya berarti Rasulullah itu sudah memberitahu kamu itu bukan dari golonganku. Nah, dari golonganku kamu mestinya juga mencintai silaturahmi, memuliakan tamu, ya, menghormati tetangga, kan begitu. Nah, ada hadisnya kan, tidak sempurna iman seseorang ya kalau dia itu belum memuliakan tamu, kemudian membuat tetangganya itu aman. Walaupun tetangganya itu non muslim, ya itu harus dibuat aman ya, tidak boleh ditolimi. Nah itu. Ini ada ayatnya surat An-Nur ayat 63, kemudian surat Al-Hasr ayat 7 tentang kewajiban untuk mengikuti sunnah Nabi ya. Tadi sunnah yang dimaksud di sini itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perbuatan, perkataan ataupun ketetapan. Jadi ada yang Nabi itu nggak ngomong tapi dilakoni ya. Nah, ada yang Nabi itu hanya sabda Nabi saja, perkataan. Ada yang hanya suatu ketetapan ya. Jadi tidak ada perkataannya tapi ditetapkan oleh Rasul sebagai syariat, itu ya diikuti ya. Jadi segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan dan juga ketetapan. Nah itu yang harus kita sebagai umat Nabi Muhammad harus berupaya untuk mengikuti gaya hidupnya Rasulullah. Itu yang disebut dengan umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita itu nggak pernah mengikuti sunnahnya Nabi, sumben ya kita nggak bisa meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Jadi masuk kamar mandi dengan kaki kiri dulu, keluar dengan kaki kanan, itu bukan pelajaran untuk anak-anak TPA Pak, bukan pelajaran untuk anak TK, tapi untuk umat Nabi Muhammad. Walaupun wis tuwek umur 70 tahun, ya mestinya kita melakukan seperti itu, karena itu yang dicontohkan oleh Nabi kita. Dan kalau kita itu mengikuti itu sampai mati, insya Allah husnul khotimah, karena kita berada dalam tadi ya ketaatan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang selanjutnya yang keempat,
Wa qultum inna syaitana lakum adu wa wafaktumuhu. Kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh, namun kalian itu malah mentaatinya, ya. Jadi kita itu sudah tahu nek setan itu musuh awake dhewe, tapi kita itu sering malah bersepakat. Iya, itu penjelasannya ya. Dalam Al-Qur'an ada surat Al-An'am ayat 142. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian Al-Quran surat An-Nisa ayat 119, barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, sebagai wali selain Allah, maka sesungguhnya ia akan menderita kerugian yang nyata. Jadi setan itu musuh, maka jadikan posisi dia betul-betul musuh. Ojo wis kita itu mengikatkan diri sebagai musuh setan, yang beberapa hal kita malah mengikutinya. Jadi setan itu selalu membisiki kita, contohnya nih Pak ya, setan itu selalu membisiki kita untuk tidak melakukan sedekah. Setan itu menakut-nakuti hati orang beriman. Nek kowe sedekah iki kok kowe jadi jatuh miskin. Itu setan itu selalu begitu. Ya. Padahal kata Rasulullah orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang hartanya. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang masih kikir. Ya tadi, karena kalah dengan bisikan setan, setan itu menakut-nakuti kita. Kalau sedekah itu nanti jadi miskin, ya. Padahal Allah itu menjanjikan nek sedekah hartanya malah tambah oke. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Wa qultum inna syaitana lakum adu wa wafaktumuhu. Kalian mengatakan bahwa setan itu adalah musuh, tapi kalian malah mentaatinya. Ya. Wis ngerti nek minum khamr iki haram, tapi malah tetap ngombe. Wis ngerti nek korupsi iki haram, ya, ajakan setan juga tetap dilakoni, ya. Itu kalah dengan tipu daya setan. Kemudian yang kelima, wa qultum innakum mustaquna ilal jannati walam ta'malu laha. Kalian mengaku rindu dengan surga namun tidak beramal untuk meraihnya. Jadi untuk mendapatkan surga itu gak cukup dengan angan-angan, harus ada amal, harus ada perjuangan, harus ada ketaatan, harus ada pengorbanan untuk mendapatkan jannahnya Allah. Ini kata Rasulullah, wa ma ra'aitu mislan nari nama haribuha wala misral jannati nama tolibuha. Hadis riwayat Tirmidzi, hadis hasan. Aku tidak pernah melihat seperti neraka, orang-orang yang takut darinya itu tertidur, tidak beramal untuk dijauhkan dari siksanya. Dan aku tidak pernah melihat seperti surga, orang-orang yang menginginkannya tertidur, tidak beramal agar dapat memasukinya. Jadi nek wong sing ngaku wedi neraka ning malah melakukan amalan yang mendekatkan dirinya dengan neraka. Ya tadi itu ya, korupsi, ngapusi, khianat, zina, melakukan kesyirikan, homer dan lain sebagainya, membunuh, ya. Dia takut neraka, takut ning malah dicedhaki. Kemudian ini juga Rasulullah melanjutkan, dan ada orang yang mengharapkan masuk surga tapi tidak beramal untuk mendapatkannya, ya. Orang belum susah payah, nek duit itu diinfakke, itu salah satu bentuk susah payahnya untuk mendapatkan surga. Itu salah satu bentuk pengorbanannya orang beriman untuk mendapatkan surga. Nek duit walaupun wis kesel itu, kerja sampai bengi, sampai maghrib, bahkan sampai tengah malam, sampai subuh nggak tidur, dodolan sayur, kan. Kemudian kita infakkan di jalan Allah, yaitu sebagai bentuk pengorbanan orang beriman supaya Allah ridho dan kita diberikan pahala jannah, ya. Dan itu salah satu bentuk pengorbanan orang beriman, yaitu sedekah. Itu bukti bahwa dia itu betul-betul beriman, ya sedekah. Nah setan itu ya nakut-nakuti, wis kesel-kesel kerja ngopo dadak mbok infake, kan. Malah berkurang kuwi obadimu, kumpul-kumpul ke sampai 10 juta malah mbok infake 1 juta kan dadi ora genep. Setan begitu. Tapi kalau orang yang jujur imannya, ya bismillah, dia akan mengorbankan walaupun wis kesel untuk segitu, dia tetap sedekahkan di jalan Allah. Kemudian yang nomor 6, wa qultum innakum takhafuna an-nara wa lam tahrubu minha. Kalian mengaku takut neraka namun tidak menjauhi sebab-sebabnya,
Ya, ini ya tadi ya. Sebagian sudah masuk ini ya yang keenam. Mengaku takut dengan neraka tapi kita tidak menjauhi sebab-sebabnya. Ya. Bahkan orang beriman itu kudune Pak angel mlebu neraka. Karena bahkan ada hadis yang menyampaikan ittaqunar walau bisikin tamrotin. Fa in lam tajid fa bi kalimati thayyibah. Nah, ini ya. Jadi jauhilah olehmu neraka itu walaupun dengan sedekah separuh kurma coba ya. Jadi orang itu dilindungi oleh Allah mergo sebab dia bersedekah dengan separuh kurma, bayangkan ya, saking sayangnya Allah kepada orang beriman. Jadi harus ada usaha. Kalau kita itu takut dengan neraka, ya minimal nek kowe ora iso ngopo-ngopo, amal sing gede, ya sedekah dengan separuh kurma itu bisa menghalangimu dari neraka. Nek ora iso kata Nabi dilanjutkan ya. Fa bi kalimati thayyibah ya. Sedekahlah engkau ya, berlindunglah engkau dari neraka dengan berkata yang baik. Jadi wong beriman ki asline angel mlebu neraka. Sebab mergo menjaga perkataannya. Dia kalau berkata baik saja itu sudah melindungi dirinya dari api neraka. Oleh sebab itu jangan misuh-misuh ya Bapak Ibu. Insya Allah kita nggak misuh-misuh ya. Sidik-sidik ngomong sing ora-ora. Nah itu jadi keutamaannya orang yang tidak misuh ini tadinya. Dia biasanya ini gampang wae deh misuh-misuh ngomong sing elek gitu ya. Tapi menahan diri mau seorang beriman omongannya elek gitu kan. Kita jangan menormalisasi juga kalau ada orang misuh-misuh jangan dinormalisasi. Ya ditegur. Orang beriman itu lebih baik diam ya kalau tidak bisa berkata baik. Nah, iso ngomong apik ya ngomong ora iso semeneng wae gitu. Kemudian yang ketujuh, wa qultum innal mauta haqqun wa lam tastahidu lahu. Yaitu kalian meyakini kematian itu pasti datang tetapi kalian tidak mempersiapkan diri ya. Wis ngerti nek arep mati tapi tidak ada persiapan yang mau dibawa itu apa ya. Kita itu sudah tahu arep touring yang Pacitan sesuk misalkan koncone sibuk nyiapke dhewe malah leha-leha ya. Nanti ketika datang hari hanya bingung kita ya. Koncone sebudal kita masih sibuk nyari air minum, nyari roti, nyari semacam-macam ya. Nyari mantelnya belum disiapkan, motornya urung dikumpul bane, urung ganti oli dan lain sebagainya. Nah itulah gambaran, setidaknya itulah gambaran orang itu tidak menyiapkan bekal untuk hari setelah kematiannya, dia itu akan kebingungan ketika datang ajal menjemput. Kaget karena belum punya persiapan apapun. Maka salah satu ciri orang yang cerdas itu kata sahabat Ali, yaitu dia memperbanyak bekal dan mengurangi beban. Jadi sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan amal kebaikan yang bermanfaat untuk akhirat kita dan meninggalkan hal-hal yang itu nanti akan memberatkan kita di hadapan Allah. Tinggal ke kabeh, nggowo sing penak-penak wae, Pak. Ya. Ora usah nggowo dosa ghibah, ora usah nggowo dosa maling, ora usah nggowo ghibah ngapusi ya. Ora usah nggowo dosa mencuri, tidak usah bawa dosa kesyirikan, tidak usah buat dosa khianat. Pokoknya sang dosa-dosa kuwi ngabuti perjalanan ditinggalkan dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Ngomong kata penak ya Pak ya. Ya penak insyaallah. Bismillah nek diniati karena Allah insyaallah dipenake ya. Tapi nek kita mikirnya wis angel ya angel tenan. Kemudian yang ke-8 wastaghaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum. Kalian sibuk mencari-cari aib orang lain dan melupakan aib diri sendiri ya. Padahal keselamatan diri sendiri itu lebih utama Pak daripada ngomong ke wong liya ya. Tapi kita itu ya banyak ya sekarang masyarakat yang lebih tajam lisannya kepada orang lain, tapi terhadap aib diri sendiri wes gak berani ngomong apa-apa. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, suudzon. Karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang
dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Jadi kita itu dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita itu terpaksa ditakdirkan oleh Allah, kok ngerti aib dulure dhewe, ya. Ditakdirkan oleh Allah, gak sengaja, kok dhewe ngerti aibnya, terus kita menang ya Pak, ya. Bahkan Allah itu menjanjikan melalui Rasulullah, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi nek awake dhewe ngerti aib dulure dhewe, aja malah melu nyebarke. Oh iya wae dhewe anu. Apa bar jiko duwite tanggane gitu kan. Kalau saudara kita itu melakukan dosa karena khilaf dan dia kemudian bertobat kepada Allah dan kita ditakdirkan kok ngerti, wes aja menyebarkannya. Tapi kalau orang itu kok melakukan dosanya dengan terang-terangan dan dilakukan berulang kali, barulah kita itu boleh untuk menyampaikan kepada yang lain dengan tujuan agar orang lain itu tidak mengikutinya, ya. Tapi kalau saudara kita itu melakukan karena khilaf sekali, bertobat dan tidak mengulangi lagi, ya jangan sampai kita itu malah menyebarkan aibnya, ya. Jadi salah satu keutamaan orang yang merahasiakan aib dulure itu ya, yaitu tadi akan aibnya nanti akan ditutup oleh Allah di dunia dan di akhiratnya. Jadi menutup aib saudara kita itu bukan berarti menormalisasi kesalahan, ya. Tidak, itu beda. Kalau dilakukan berulang kali, kemudian kita kok diam saja, ya, itu baru yang tidak dibenarkan. Tapi kalau saudara kita melakukan kesalahan itu hanya sekali karena khilaf, kemudian dia bertobat, ya kita jangan sampai menyebarkan keburukan. Dan kita nggak perlu mencari-cari informasi tentang kesalahan-kesalahan saudara kita, kepo ya. Aku pengen kerungu kayak gini-gini, nggak perlu, buat apa juga kita tahu ya. Itu termasuk nanti jatuhnya pada gibah. Gibah itu diumpamakan oleh Allah itu seperti kita itu makan daging saudara kita yang sudah mati. Jadi makan bangkai, ya. Tapi makan mayat ya, bangkai saudara sendiri. Orang ya jijik, kan ya jijik. Ya. Nah, kemudian ada ini hadisnya, iyakum wadona fa'inadona abdabul hadis, jauhilah buruk sangka karena buruk sangka adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian menguping pembicaraan orang lain, dan jangan mencari-cari keburukan orang lain, dan jangan bersaing yang tidak sehat, dan jangan saling iri, dan jangan saling bermusuhan, jangan saling membelakangi, menjauhi, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari Muslim. Kemudian yang ke-9, wa akaltum ni'amallahi walam tu'addu syukroha. Kalian menikmati nikmat Allah namun kalian tidak mensyukurinya, alias kufur nikmat. Tadi ya di pembukaan Al-Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku maka sesungguhnya adabku sangat pedih, ya kan? Pilih nikmatnya ditambah apa diancam yang gua adab sing pedih, ya pasti milih sing nikmatnya ditambah. Nek wong pinter ya pasti milih nikmatnya ditambah, yaitu caranya satu, dengan bersyukur. Diakeh-akehi syukurnya Pak. Kalau kita dapat rezeki, tidak hanya rezeki itu tidak hanya uang ya, apapun kesehatan, ya anak itu ya rezeki ya, itu disyukuri nikmatnya. Nah kalau kita itu bersyukur, insya Allah akan ditambah. Kemudian yang terakhir, wa dafa'tum mautakum walam ta'tabiru bihim, ya. Jadi ini yang terakhir nasihat beliau Ibrahim bin Adham. Kalian menguburkan orang-orang mati namun kalian tidak mengambil pelajaran dari mereka. Yo, itu fakta ya. Kadang-kadang yo saya juga begitu. Jadi kalau takziah datang ke tempat saudara kita yang meninggal,
itu malah asik ngobrol karena ketemu karo koncone reuni ngobrol ngalur ngidul, hanya lalai tidak mengingat mati. Padahal salah satu hikmah kita takziah itu supaya kita itu ingat mati, tapi malah orang ingat mati malah kelingan bisnis, kalau kelingan agenda tore itu susuk tore pasti tanggal piro gitu ya. Mas ya itu kan tobat ya. Jadi harusnya kita itu kalau takziah itu ya hikmahnya itu biar kita itu mengingat mati, merenung, ya, ikut sedih. Kalau pengen mikir, kok nek sesuk aku sing mati, piye malam pertama di alam kubur aku diapake gitu kan. Udah cukup belum amal saya. Itu malah sebaliknya ketemu konco, akhirnya ngobrol dan lain sebagainya, hanya kita tidak mendapatkan hikmah dari disyariatkannya takziah kan eman-eman gitu ya. Jadi sebagai perenungan, sebagai bentuk muhasabah kita bahwa kematian itu enggak menunggu orang sakit dulu ya. Sudah banyak kasus tahu-tahu orang itu meninggal dunia. Belum lama kemarin itu saudara kita itu Pak Farni itu, saya kalau cukur itu langganan saya itu di sana itu. Saya itu kaget ketika mendengar kabar kalau beliau itu meninggal. Dan kabarnya itu meninggalnya itu juga mendadak karena sakit, sedang aktivitas mencukur juga, kemudian tahu-tahu ambruk, tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Jadi begitulah ya, kita bisa mengambil pelajaran, memang mati itu datangnya itu tidak menunggu kita sakit. Terus pokoknya kehendak Allah, kapan Allah menghendaki maut itu datang, ya datang. Busik ngopo wae, masih sholat, masih zikir, masih baca Quran, atau masih bekerja, atau masih mancing, atau masih bermaksiat. Pokoknya kalau Allah menghendaki kematian itu datang saat itu ya mati juga, tidak bisa kita tunda walaupun sesaat, dan tidak bisa kita segerakan walaupun sesaat. Jadi memang betul-betul on time. Jadi ya kita harus banyak bermuhasabah agar kita itu selalu mengingat mati, karena dengan mengingat mati kita akan memperbanyak bekal. Begitu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan, ada 10 sebab hati menjadi mati dan 10 sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi secara umum itu tadi, kalau penyebab hati mati yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah itu kan ada beberapa hal yang berkaitan langsung dengan fisik. Contohnya satu, banyak makan. Banyak makan itu juga mematikan hati ya Bapak Ibu. Kemudian banyak ngomong, tuksirul kalam, banyak ngomong itu juga nggak baik. Kemudian banyak melihat, apa wae delok. Apa wae didelok, itu juga mematikan hati ya. Jadi enggak semua hal itu harus kita lihat Bapak Ibu. Nah, sesuatu itu mendatangkan kemurkaan dari Allah ya gak usah didelok. Terpaksanya kita melihat karena tidak sengaja ya sekali saja. Dipalingkan pandangannya, jangan malah digoleki ya. Itu kalau menurut Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah itu sesuatu yang dapat mematikan itu salah satunya banyak ngomong, banyak makan, banyak melihat. Itu juga selain 10 nasihat Ibrahim bin Adham, tadi itu tambahnya jangan banyak makan, jangan banyak ngomong, jangan banyak melihat. Makan ya sekedarnya untuk menegakkan tulang sulbi, tulang punggung kita. Nanti kalau terlalu banyak makan kita jadi malas beribadah. Itu sudah fakta, Bapak Ibu pasti pernah mengalami ngantuk ya, jadi Pak Kusbianto pengalaman ya, makan oke ngantuk, nyoba buko ya, ngantuk abot terawih jadi kuat, padahal mangannya oke. Sebetulnya kan logikanya mangannya oke saya kuat, tapi malah kebalikannya saya orang kuat. Banyak melihat juga begitu, banyak melihat itu nanti mengurangi basiroh ya, apa ya basiroh ki koyo apa ya firasat hati ya. Orang yang terlalu banyak melihat apa wajib delok
apalagi pada hal-hal yang haram, itu hatinya nanti sulit khusyuknya. Karena kalau sudah dilihat mata, terekam oleh pikiran ini, jadi nek sholatmu kelingan terus. Kemudian ya tadi banyak bicara itu juga enggak baik. Bicara yang manfaat saja. Begitu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil ilmunya. Kita memohon kepada Allah semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.